harga kebutuhan pokok hingga sayuran kembali merangkak naik. DPR RI sidak jalur mudik Pelabuhan Bakauheni hingga Terminal Raja Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran menjadi sajian utama hari ini. Kenaikan harga tak bisa dicegah karena lonjakan permintaan hingga Idul Fitri. Laporan kami lengkapi dengan informasi persiapan jalur dan pelayanan mudik. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lampung Timur naik serentak pada pekan ketiga Ramadan. Kenaikan harga mulai Rp1.000 hingga Rp5.000. Sayuran dan bumbu dapur mencatat lonjakan harga paling tinggi. Harga sembako di Pasar Wai Jepara, Lampung Timur merangkak naik seiring makin dekatnya Idul Fitri. Kenaikan harga bervariasi mulai Rp1.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Sayuran dan bumbu dapur mencatat kenaikan harga lebih tinggi. Bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000. Bawang merah pun naik menjadi Rp30.000. Cabai merah semula Rp18.000 menjadi Rp25.000. Sayuran bertambah mahal. Harga wortel melonjak 50% menjadi Rp18.000. Tomat Rp8.000 dan kentang melejit sampai Rp14.000 per kilogram. Harga masih melambung karena permintaan meningkat menjelang Lebaran. Ini harga-harga kebutuhan pokok apa yang sudah naik? Ini cuma bawang merah, bawang putih gula. Gula, Bu. Bawang putih? Bawang putih naik cuma sedikit, enggak ini. Kalau bawang merah kan kemarin dari sana 21, melonjak 27, 28. Sekarang jual berapa, Bu? 30. Tadinya sebelumnya? 25. Oh, udah naik Rp5.000, Bu. Iya. Kalau bawang putih naiknya berapa? Ya sama aja lah. Rp5.000-an juga ya, Bu. Bawang merah itu udah mulai naik, bawang putih udah mulai naik dikit-dikit. Dikit-dikit. Berapa, Bu, naiknya, Bu? Naiknya itu per kilonya bisa 2.000, 3.000. Sekarang ini, Bu, ya? Sekarang ini jual udah 30. 30 sebelumnya, Bu? Sebelumnya kemarin itu sempat jual 25. 25, Bu, ya, gitu. Terus yang lain apa, Bu? Selain sayuran? Ya, Kayak kol, kayak wortel? kol naiknya banyak. Berapa, Bu? Kentang, kol itu jual sekarang ini 18. 18 per kilonya. Pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok dan sayuran kembali naik sepekan menjelang Lebaran. Apalagi pasokan relatif minim akibat pembatasan armada selama arus mudik. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pasokan ayam potong membanjiri pasar tradisional Lampung Timur pada pekan ketiga Ramadan. Peternak bahkan siap memasok lebih banyak lagi. Melimpahnya stok mengakibatkan penurunan harga. Pasokan ayam potong ke Pasar Wai Jepara dan Pasar Bandar Sri Bawono, Lampung Timur melimpah sejak awal pekan ketiga Ramadan. Harga turun tipis dibandingkan pekan sebelumnya, apalagi pembeli cenderung sepi. Harga ayam potong turun dari Rp35.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara harga ayam kampung relatif stabil pada kisaran Rp90.000 per ekor. Kilonya, Bu? 30 juga. 32, Bu, ya. Kalau ayam kampung, Bu? 90 per kilonya, Bu, ya. Udah ada kenaikan belum, Bu? Udah itu termasuk naik udah. Udah naik. Biasanya 80. Harga ayam potong sekarang sudah berapa, Bu? 33. 33. Udah ada kenaikan belum sampai menjelang Lebaran ini, Pak? Belum, masih tetap. Masih tetap. Kalau prediksinya gimana kalau menjelang Lebaran juga? Kalau menjelang Lebaran biasanya naik. Naiknya berapa? Naik sekitar 35, 36. 35. Sekarang ini masih turun harganya. Masih turun harganya. Pasokan dari peternak gimana, Pak? Pasokan dari peternak sama. Masih lancar ya? Masih lancar. Masih lancar.
Sentra peternakan ayam potong masing-masing memiliki stok melimpah hingga puluhan ribu ekor. Stok ayam ini siap panen menjelang Lebaran. Harga tergantung asosiasi pedagang dan perkembangan pasar. 30 hari udah bisa dipanen, Pak. Sudah panen ya, terus 28 sampai 34 selesai. ini kemitraan Pak ya. Kemitraan ya, Pak. Dengan ini, kalau harga di kandang berapa Pak kalau sudah siap panen Pak? Kalau siap panen tergantung pasar, Pak. Tergantung pasar ya. Iya. Enggak. Kalau seperti kita ini plasma namanya, Pak ya. Ini kontrak harganya, Pak. Kontrak ya, berapa Pak? Kontraknya variasi. Variasi ya, tergantung bobot. taruh ngebobot gitu. Permintaan pasar melonjak mulai sepekan menjelang Idul Fitri. Pedagang memperkirakan harga ayam potong paling tinggi Rp35.000 per kilogram. Harga ini masih wajar. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Momentum Idul Fitri menjadi berkah bagi industri dan pedagang kue. Memasuki pertengahan Ramadan, warga mulai memburu aneka kue lebaran, baik kemasan toples maupun kiloan. Setiap pedagang rata-rata menjual ratusan toples per hari. Tradisi Lebaran tak lepas dari hidangan aneka kue. Industri dan pedagang kue kebanjiran rezeki karena tingginya permintaan. Warga berburu kue sejak pertengahan Ramadan. Beragam kue Lebaran tersedia dalam kemasan toples maupun kiloan. Kue favorit seperti nastar dan kacang-kacangan paling laris. Pedagang mematok harga 40 hingga 80 ribu per kilogram. Pembeli kue toples maupun kiloan hampir sama banyak. Setiap pedagang menjual rata-rata 200 kue toples per hari, sementara kue kiloan terjual 20 hingga 30 kilogram. Harga kue lebaran naik 10 hingga 15 ribu rupiah, baik kemasan toples maupun kiloan. Warga tetap membeli karena lebaran tidak lengkap tanpa hidangan kue. Satu top aja kemarin bisa 3 juta. Itu yang orang beli 1 kilo-kiloan. Kalau belum dihitung sama yang orang ngambil kue pasang, bal-balan gitu belum. Berapa persen Pak peningkatan penjualan ini dibanding hari biasa? Hari biasa jauh meningkat. Mau deket lebaran ini buat lebaran Ya, apa aja yang dibeli? beli tempe terus beli coklat banget 35.000 iya Mbak, kalau untuk harganya ada kenaikan atau seperti apa Mbak? ada udah nggak segitu ya Mbak Lebaran ini? Mbak masa tempe nggak segitu ya 18 nah naik ya naik pada naik gitu kan Naik harganya? Naik berapa Mbak? 20 naik sampai berapa sih? Naik cuma 10.000 sekilo. 10.000 per kilo? Naiknya segitulah, antara 10.000 15.000. Oh, kasih. Keramaian pasar kue menjelang lebaran tidak hanya menguntungkan pedagang. Perajin atau pedagang musiman juga kecipratan rezeki ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ini sama mama saya, mama ya. Pedagang kue pasar Lampung Timur tak ketinggalan menumpuk stok. Penjualan melonjak sampai 3 kali lipat, baik kue, toples maupun kemasan plastik. Kue kering menjadi favorit karena harganya lebih murah. Pasar kue Lampung Timur menumpuk stok kue kering sejak menjelang Ramadan. Keramaian pasar bertambah dengan kemunculan pedagang musiman. Semua pedagang menyediakan aneka kue kering untuk lebaran. Agen siap memasok aneka kue kering dalam jumlah besar. Kue ini beraneka rasa dan bentuknya variatif. Jenis dan warna kue rata-rata menggoda selera. Warga Lampung Timur berburu kue kering sebagai pendamping kue basah. Belanja kue kering bisa 5 hingga 10 macam. Harga kue kering berkisar 25 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Dibandingkan lebaran tahun lalu, harga kue hanya naik 2.000 rupiah. Transaksi kue lebaran kali ini berlipat 3 kali. Yang diminati masyarakat sekarang kue-kue apa Mas? Ya semacam ini, Kue kering ya? Ya, kue kering. Kalau kue basah rata-rata kan udah buat sendiri mereka. Oh gitu. Ini kan mau jelang lebaran, tinggal sepekan lagi. Gimana ya? Permintaan masyarakat banyak? Permintaan masyarakat banyak. Dengan tahun lalu gimana? Ya kayaknya meningkat ini. Lebih murah ya, agak murah gitu loh harganya. Paling mahal berapa Bu per kilonya Bu? Paling mahal 70. 70.000. Iya. Jenis kue apa itu Bu? Ini
Oh gitu ya. Oh sagon itu Bu ya. Ya, Oh, kalau yang lain standar Bu ya harganya? standar 30, 25 ada, macam-macam lah. Macam-macam. Bu, ya. Yang kayak gini kan 30, 25 ada. Kalau gini 30-an dodol, kan macam-macam gitu. Kue sagon dengan harga Rp70.000 per kilogram tergolong paling mahal. Meski begitu, warga tetap belanja sebagai pelengkap aneka jenis kue lainnya. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain di antaranya. DPR RI meninjau kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Terminal Raja Basah melayani arus mudik. Tetaplah bersama kami di iNews. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan Pelabuhan Bakauheni menyambut arus mudik Lebaran. Dewan menekankan pelayanan lebih cepat sehingga penumpang maupun kendaraan tidak menumpuk. Penyeberangan Bakauheni Merak bakal dilayani 56 kapal Ro-Ro. Komisi 5 DPR RI meninjau Pelabuhan Bakauheni bersama Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Lampung, serta Basarnas. Peninjauan mulai pelayanan tiket. Petugas diminta mempercepat pelayanan agar penumpang tidak menumpuk. Pelabuhan Bakauheni mempersiapkan jalur khusus lansia dan ibu hamil. Fasilitas ini bakal teruji saat puncak arus mudik. Aktivitas pelabuhan bakal dipantau 40 CCTV. Sebanyak 56 armada kapal Ro-Ro siap melayani pemudik dengan operasi 28 kapal per hari. Anggota Komisi 5 DPR RI Michael Watimena meminta Pelabuhan Bakauheni paling tidak mempertahankan tingkat pelayanan seperti tahun lalu. Kami Komisi 5 DPR RI mengharapkan bahwa kejadian tahun kemarin dan 1 tahun juga kemarin atau 2 tahun kemarin itu tetap dipertahankan perspektif zero accident. Puncak arus mudik malam hari selalu diwarnai penumpukan penumpang dari Jawa. Penumpang pilih menginap di pelabuhan. Mereka menghindari perjalanan malam ke Terminal Raja Basah karena beresiko rawan kejahatan. Roy Emper Leoli dan Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Komisi 5 DPR RI melanjutkan peninjauan sarana mudik ke Terminal Raja Basah serta Bandara Raden Intan. Pengecekan fasilitas terminal hingga armada angkutan lebaran menunjukkan Terminal Raja Basah siap melayani arus mudik. Komisi 5 DPR RI meninjau jalur mudik serta pelayanan penumpang di Lampung. Sarana mudik mulai Bandara Raden Intan, Terminal Raja Basah, dan Pelabuhan Bakauheni menjadi perhatian. Anggota DPR RI meminta pengelola bandara dan terminal memaksimalkan pelayanan agar arus mudik lancar serta tidak terjadi kecelakaan. Dewan menilai seluruh sarana siap melayani pemudik. Kami sudah melihat dari dekat, yaitu bandara Intan Raden Intan 2 dan juga terminal Raja Basah relatif semuanya sudah siap untuk menyambut mudik lebaran tahun 2016. Kami memberikan apresiasi baik itu kepada Bandara Raden Intan 2 maupun terminal Raja Basah di Provinsi Lampung, dan ini kita akan mendorong terus supaya menuju kepada roadmap to zero accident, ya, seperti itu. Fasilitas Terminal Raja Basah jauh lebih baik, mulai pos kesehatan, ruang tunggu, hingga ruang sholat. Terminal diamankan 100 anggota kepolisian dan polisi Pamung Praja. Pengamanan ditambah 85 personel Dinas Perhubungan. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni mengamankan 2 gading gajah selundupan bernilai ratusan juta rupiah. Barang terlarang ini dikirim melalui jasa paket dari Aceh tujuan Jawa. Jual beli gading gajah terancam pidana 10 tahun.
Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni menggagalkan penyelundupan gading gajah dari Kabupaten Langsa, Aceh, tujuan Jawa. Gading gajah berukuran 70 cm dan berat 1,5 kg dikirim melalui jasa paket Indah Kargo. Barang terlarang ini dimasukkan kardus dengan nama pengirim Jerry. Penyelundupan barang ilegal diketahui dari pemeriksaan paket kardus tanpa tujuan penerima. Petugas membuka paket dan menemukan 2 gading gajah bernilai ratusan juta rupiah. Supir juga tidak bisa menunjukkan dokumen gading. 2 gading gajah disita karena tergolong barang dilindungi. Kasus dilimpahkan ke Balai Karantina Pertanian. Kepemilikan hingga jual beli gading gajah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pelaku terancam hukuman 10 tahun serta denda 200 juta rupiah. Roy Emperleoli dan Heri Pulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, siswa SMK Negeri 1 Tegineneng resah karena sekolahnya terkena jalur jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni terbanggi besar. Dewan Guru meminta mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera membangun gedung baru. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera bakal menggusur SMK Negeri 1 Tegineneng Pesawaran. Pembangunan tol mengganggu kegiatan belajar mengajar. Apalagi proses relokasi gedung sekolah belum jelas. Dewan Guru meminta DPRD Lampung turut memperjuangkan pembangunan gedung baru. Ketua Tim Penyediaan Lahan SMK Negeri 1 Tegineneng, Edison, menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum hanya memberikan ganti rugi. Sekolah menolak karena menginginkan gedung baru. Kita sudah suratin ke kementerian bahwa supaya percepatan ini karena berkaitan dengan berkaitan dengan anak sekolah ya, kegiatan belajar mengajar. Kita sudah coba, tetapi belum jawabannya. Sementara yang kami dapatkan akan dibentuk PPK fisik. PPK, kalau saya PPK tanah, pengadaan tanah, DPP fisik untuk untuk pengadaan gedungnya gitu. Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung, Rifki Wirawan, menginginkan solusi terbaik. Sekolah menginginkan gedung, sementara ganti rugi belum cair. Dari Kementerian PU ini belum bisa mencairkan dana itu karena mereka akan membentuk satu tim dulu, tim penyerahan aset ya. Nah, ini yang sedang kita bicara.